Alhamdulillah kita kembali lagi bersama Pak Erik dan saya ya hari ini ya. Qadarullah Pak Angga lagi ada uzur ya, keperluan. Jadi hari ini saya diminta untuk menggantikan sebagai host. Udah ada yang kenal belum? Pasti udah ada ya. Nama saya Muhammad Ridwan. Saya concernnya di take down link ya, ngumpulin link, standarisasi harga. Hari ini temanya apa, Pak Erik? Kita mau bahas bagaimana kemudian jadi ahli. Iya. Jadikan tim Anda ahli di bidangnya. Betul. Oh iya, sebelum itu masih ingat jargonnya nggak? Tagline Apa dari tuh? Life Zoom Herbal Indo Utama ini. Swamedikasi Herbal Utama. Bukan, konsumen sehat. Oh, konsumen sehat. Omset meningkat. Omset meningkat. Oke, Betul, nah betul. itu. Iya, lupa sama Mas. Masya Allah. Oh ya, sebelumnya gimana kabarnya Pak Erik? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Curah hujannya lumayan tinggi ya ini. Iya, insyaallah alhamdulillah ini belakangan dingin banget ini Magelang ya Mas ya. Iya, jadi cocok ini ada apa? Minuman Wedang uwu, ya. Masya Allah, ya wedang uwu, Masya Allah. Iklannya ini Masya Allah. Kita sedang sama wedang uwu ini Mas. Cocok banget ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ngomong-ngomong kemarin juga berapa hari itu ke Malang? Saya belajar di Malang itu sepekanan Mas. Sepekan? Acaranya itu 5 hari. 5 hari. Iya, 5 hari. Itu Masya Allah. apa aja yang dibelajar? Banyak banget ya pastinya. Iya, Masya Allah, tentang bisnis memang Mas Ridwan, karena memang sebagaimana kita sering sampaikan ke teman-teman semuanya, salah satu budaya yang dibangun di Herbal Utama ini kan awal learning by doing. ya. Iya, okay. Ya, itu belajar Mas Ridwan. Nah, belajar ini kita ada program yang di internal dan juga di eksternal. Nah, kemarin termasuk program yang ke eksternal Mas. Beberapa kali kita diikutkan di pelatihan-pelatihan seperti itu. Bahkan di Malang ini kali yang keempat kayaknya Mas. Keempat ya. Sudah Masya keempat ini Allah. sudah Banyak keempat banget ini. ya. Udah keempat ini kayaknya selama saya di Herbal Utama ini udah kali keempat di Kali Malang. keempat. Iya, Berarti betul. ilmunya udah hampir jadi coach ya. Nanti saya manggil jadi bukan Pak Erik lagi, jadi coach Erik gitu. Masya Allah. Amin ya. Amin, mudah-mudahan berkah Mas, Masya Allah. Oh ya, ini merujuk pada temanya yaitu jadikan tim Anda ahli di bidangnya. Iya, betul. Nah, ini Masya seperti Allah. pepatah atau kata ya. Right man in the right place. Nah, itu. Masya Allah, apa itu Mas? Gimana Mas? itu mendefinisikannya? Jadi taruhlah seseorang di tempat yang seharusnya. Masya Allah, betul, iya betul. Seperti itu kurang lebih ya. Jika seseorang itu kompeten di bidangnya, Iya, pasti semua betul. itu akan dilakukan secara efektif. Yes, Terus iya, dari Masya POV Allah. pandangan saya, kalau Iya, menurut Pak Erik sendiri seperti apa ya? Iya, sangat penting sekali membuat tim kita ahli, dan sebelum membuat tim kita ahli juga harus membuat kita ahli dulu sebagai owner mungkin ya, business owner ataupun leader. Karena memang pernah sampai juga Mas Ridwan di Zoom kita sebelumnya. Coba bayangkan ketika kemudian sebuah urusan tidak diserahkan pada ahlinya. Nah, itu ada ayatnya, ya tunggulah kehancurannya. Makanya memang pas betul tadi apa tadi Mas Ridwan ngomong tadi? Right man in the right place. Nah, itu tempatkan seseorang sesuai dengan tempatnya. Yang memang ahli di situ. Masya Allah, seperti itu Mas. Nah itu kan merujuk pada temanya juga, dan hari ini kita mau spill sedikit juga ya tentang buku Pak Erik yaitu Sembuh dan Sehat dengan Swamedikasi. Nanti kita bahas-bahas itu, spill dikit-dikit lah ya. Nah, gimana menurut Pak Erik seseorang yang generalis? Generalis itu dalam artian kita punya beberapa skill, tapi nggak bisa fokus atau skill itu tajam pada satu itu. Nah itu. General itu semua dilakuin Semua ya. dilakukan. Iya. Sebetulnya nggak perlu diperdebatkan sebetulnya Mas Ridwan, karena memang kadang lihat kondisi medan. Apalagi kalau kita ngomong UKM Mas Ridwan, UKM ataupun teman-teman yang memang mayoritas notabene yang bisnis di herbal ini kan masih kalau kemarin aja belum pede, kalau sudah di tahapan growing running baru di tahapan running ataupun starting gitu. Nah untuk teman-teman yang kemudian kondisinya seperti itu, terbatas SDM-nya,
orangnya, people-nya itu cuma 1, 2, 3 orang, tapi dihadapkan dengan job ataupun kerja yang Masya Allah luar biasa, itu sebetulnya challenge tersendiri, dan itu wajar, perjalanan Mas Ridwan. Progres. Nah, progres seperti itu. Memang kelemahannya kalau kita kemudian handle banyak job, tetap ada kelemahannya Mas Ridwan. Ada yang kemudian terdistract Mas Ridwan. Ada yang kemudian kita kelupaan. Bukan niat kita nggak mau ngerjain, bukan niat kita nggak mau handle, tetapi memang tantangannya, kelemahannya ketika nanti kita banyak hal yang kita urusin itu terdistract tadi. Tapi kelebihannya, kalau kita kemudian ternyata qadarullah kita masih bisnisnya masih di UKM yang notabene memang one person biasanya yang handle 2, 3, 4, 5, 6 secara tidak langsung menjadi CEO kan. Chief Everything Officer. Banyak, iya betul Mas Ridwan. Itu ada kelebihannya Mas Ridwan. Kemarin tuh ada yang bilang gini, ketika kita bekerja di sebuah UKM ataupun kita terjun di sebuah organisasi bisnis yang masih notabene masih UKM, yang masih bertumbuh, masih di tahap-tahap awal, dan kita qadarullah handle lebih dari 2, 3, 4, 5 kerjaan, itu kita bisa merasakan, kita sebagai teman-teman yang ada di organisasi seperti itu merasakan denyut jantung bisnis tadi Mas. Ternyata bisnis itu seperti ini loh gambarannya, nggak hanya satu komponen saja. Ono kerjaan gini, ono kerjaan gitu, ono kerjaan macam-macam tadi Mas. Yang ternyata ini nggak kita dapat ketika kita bekerja di sebuah corporate yang sudah settle gitu. Iya, sudah tertata semuanya. Kalau sudah tertata semuanya, kerjanya ya cuma itu saja. Ya, monoton juga ya. Nah, fokusnya itu aja gitu. Dan kita nggak bisa, ini kelebihannya juga kalau kita di UKM Mas Ridwan, kita langsung bisa bersentuhan dengan leader atau owner kita. Kita bisa melihat nih, kayak gini ya bangun bisnis tuh kayak gini ya, dia mengelolanya itu seperti ini ya. Yang itu kita nggak bisa lihat ketika kita di corporate Mas. Seperti yang tadi dibicarakan ya, learning by doing itu tadi. Nah, learning by doing dulu. Belajar sambil praktik lah, lakukan itu ya. Iya betul. Ada kalimat yang bagus ketika di Malang itu Mas. Apa itu Pak Erik? Salah satu pembicara yang ngisi itu suami istri Mas Ridwan. Suami istri memulai bisnisnya dari buka toko obat, kemudian klinik, kemudian rumah sakit. Sekarang rumah sakitnya sudah ada banyak dokter spesialisnya Mas. Masya Allah. Nah, beliau bilang ketika ngisi kemarin tuh, salah satu yang ngena banget sampai sekarang tak ingat tuh, kami itu menerbangkan pesawat ini dengan merakitnya. Keren ya kata-katanya, retorika. Masya Allah. Nanti perusahaan dia mengibaratkan perusahaan itu sebuah pesawat. Saya menerbangkan pesawat saya ini dengan merakitnya. Masya Allah, seperti itu menginspirasi banget itu, Masya Allah itu. Berarti memang kalau teman-teman apapun itu ya memulai dari ketidaksempurnaan, kata-kata lama ya, from zero to hero gitu. Nah kayak gitu Mas, Masya Allah memang. Masya Allah. Nah ini Masya Allah, kalau teman-teman kemarin masih ingat Mas Ridwan, teman-teman masih ingat pertemuan Zoom kemarin kita bahas tentang tools yang terbaru dari kami, tentang support ke marketingan yang teman-teman bisa akses. Atlas Herbal itu ya? Belum. Kalau Atlas belum. Kalau Atlas nanti coming soon ya. Itu nanti Mas, masih digarap sama teman-teman. Yang ini yang kemarin kita bahas tentang tools untuk mengetahui produk knowledge, untuk belajar ataupun untuk presentasi, bentuknya PowerPoint Mas itu. Nah, itu kita bedah produk di situ. Kita post di channel edukasi herbal. Sudah ada 18 lah. Tiap pekan kita post satu persatu. Itu untuk bagaimana teman-teman itu terlengkapi dengan penguasaan produk knowledge. Terbekali ya. Nah, episode kita hari ini insya Allah nanti melengkapkan dengan ini Mas Ridwan. Sembuh dan sehat dengan Swamedikasi. Yes, betul. Ya memang betul sih Pak, penting sekali bagi mungkin
yang udah sekolah atau ada di instansi seperti kerja di apotek atau apa itu kan memang harus ahli di bidangnya ya. Sebelum itu ada pendidikannya dulu, bekali ilmu supaya ya efektif itu dan bisa informatif terhadap kan konsumen. Yes, betul. Nah, sedangkan di herbal ini kan masih jarang ya. Iya, kan? betul. Nggak ada yang kayak instansi atau course, istilahnya kursus lah yang menjabarkan tentang betul. herbal itu gimana atau penyakitnya seperti apa, yang harus ditangani seperti apa gitu dengan obat. Nah, di sini ada buku Pak Eri nih, Sembuh dan Sehat dengan Semua Medikasi ini yang insya Allah banyak banget insight dan kosakata dalam medis maupun terminologi dalam herbal itu ya Pak. Iya, betul. Saya sendiri tadi udah baca-baca sedikit nih. Udah baca ya Mas, Masya Allah. Seperti jamu, Mas. jamu, OHT, dan juga fitofarmaka. Kalau jamu itu secara empiris ya. Iya. Kalau OHT itu sudah dites lab dengan uji hewan ya. Iya, kalau fitofarmaka hewan dan juga manusia. Manusia, betul. Dan kalau di jamu itu POM TR ya. Yes, TR betul. itu setahu saya kepanjangannya tradisional, traditional herbal medicine. Kalau OHT HT, POM HT gitu. POM HT ya izinnya, betul. Dan fitofarmaka FF, POM iya, FF. betul. Itu sedikit sih yang saya dapat. Iya, Masya Allah. Saya belajar hal baru juga. Masya Allah. Makanya tadi benar Mas Ridwan. Kalau teman-teman di luaran sana itu memang dipersiapkan Mas Ridwan. Kayak tadi Mas Ridwan bilang, kalau di apotek itu ada teman-teman yang jaga di apotek, itu ada teman-teman farmasis ya Mas ya, apakah itu apoteker ataupun TTK, tenaga teknis kefarmasian atau asisten apoteker, yang notabene mereka sebelum terjun ke dunia kerja tadi ke apotek itu mereka sekolah dulu Mas, ada sekolahnya, ada kompetensi yang mereka kejar 3 tahun, kemudian bahkan naik sarjana farmasi sampai apoteker itu sampai 4-5 tahun. Kemudian ketika kemudian kita lihat teman-teman yang ada di misal nih di klinik tadi ada perawat sama bidan, itu sebelum terjun ke situ mereka membekali dirinya dengan sekolah dulu gitu, nah punya kompetensi dulu, sekolah di sekolah yang memang mempersiapkan untuk itu. Nah, untuk teman-teman yang ada di herbal ini kan challenge tantangannya itu nggak semuanya Mas Iwan. Mungkin ada beberapa teman-teman yang latar belakangnya di medis ya, apakah itu bidan, perawat, dokter ataupun farmasis. Ada juga yang mereka notabene punya latar belakang mungkin terapis Mas Ridwan, teman-teman terapis. Nah, ini yang kemudian nggak semuanya, ada beberapa yang memang nggak ada background itu sama sekali Mas Ridwan. Memang terjun di herbal itu karena memang cuan tadi. Oh iya, marginnya gitu, profitable gitu. Iya, akhirnya mungkin di awal-awal masih relevan Mas Ridwan, di awal-awal masih relevan ya. Tetapi kalau kesini, kalau Anda hanya mengandalkan jual beli putus saja, nggak mendalam, tidak melengkapi diri Anda atau tim Anda sehingga ada kompetensi yang punya terkait produk knowledge ataupun tentang materi-materi mendasar tentang penyakit ya Mas, penyakit, karena kita jualannya bukan jual makanan atau minuman Mas, tapi jual obat tradisional ya Mas ya. Yang mana ketika nanti misal orang datang ke tempat Anda mengeluhkan keluhannya, ada narasi, kalimat, kata-kata, diksi yang kemudian itu terkait kesehatan ataupun terkait farmasi, itu Anda nggak nyambung, kan nggak lucu juga Mas teman. Iya, kalau ditanya obat amandel itu apa gitu. Amandel itu apa? Nanti jawabnya apa? Nggak habis ya gitu, nggak tahu kan obatnya apa itu. Jadi iya, persis pengalaman saya dulu di awal-awal lulus sekolah Mas. Lulus farmasi baru kan. Nah, ternyata masuk ke dunia kerja di apotek, apalagi itu ketika itu di apotek yang notabene memang gede apoteknya Mas, jadi rujukan. Saya ingat dulu itu apotek itu kalau saya sakit ke dokter spesialis dapat resep nebusnya itu di apotek itu. Sekarang ketika itu saya kerja di situ, ternyata macam obatnya banyak banget ya. Banyak Mas. Nah, itu sering dikasih note Mas sama yang punya ownernya, sama Cinanya itu, Mas Erik, nanti kalau ada orang tanya-tanya jangan bilang
kosong atau nggak punya loh ya. Itu aib itu. Jangan, jangan bilang kosong atau nggak punya. Tanya seniornya mas. Nah, berarti tenaga farmasi yang sudah lama di situ. Nah, sama ketika teman-teman nanti di herbal ini, bisnis herbal ini, jangan kemudian dikit-dikit karena tim Anda nggak punya edukasi, nggak pernah tahu tentang produk, nggak pernah dapat edukasi dari Anda, nggak ngerti apa yang dijual, jangan sampai nanti ketika kemudian ditanya nggak punya atau kalau nggak kosong gitu. Itu kan nggak banget gitu ya. Iya, jangan. Dulu itu misal Mas Ridwan sampai kemudian benar-benar kosong atau nggak punya, itu kita nggak boleh kemudian serta-merta ngomong nolak pasien, nggak boleh. Kita harus tahu nih substitusi produk itu apa. Misalnya Pak, kita ngomong paracetamol. Mas. Paracetamol ini produk patenya banyak. Ada Dumin, ada Sanmol, ada Pamol. Nah, kalau yang dicari Dumin, jangan kemudian benar-benar misal nggak punya kita Mas ya, pas kosong misalnya, jangan ditolak, tawari yang lain. Rekomendasiin yang lain gitu. Iya, pastikan nih pasien keluar dari apotek kita bawa kresek. Dan uangnya keluar. Iya, solusinya juga terpecahkan. Iya, itu. Nah, ini pentingnya teman-teman ikut edukasi yang Masya Allah tiap pekan kita hadirkan ya Mas Ridwan. Nah, ini kita nanti akan bahas nih melengkapi toolsnya teman-teman. Teman-teman harus punya nih buku ini Mas Ridwan. Ini bisa dibeli di mana Pak Eri? Nah, ini teman-teman bisa beli di Gramedia terdekat. Ini kemarin terbit bulan November Mas Ridwan. November tahun kemarin. November tahun kemarin, dan ini saya cek kemarin, langsung saya cek di Gramedia di Jogja Sudirman ada. Kemarin juga pas tuh ke Malang coba mampir, ada juga di dekat alun-alun itu Gramedia dekat alun-alun ada. Nah, teman-teman bisa dapatkan buku kita di Gramedia terdekat ataupun online Mas. Online di gramedia.com ataupun di marketplace yang dicintai teman-teman. Masya Allah. Oh, sebelum itu kita sapa dulu ya. Iya, boleh Mas Ridwan. Ada berapa? Masya Allah. Ada sekitar berapa? 20-an atau 29, Masya Allah, banyak juga ya. Iya. Selamat datang, ahlan wa syahlan. Oke, kita lanjut ya Pak Erik ya. Langsung masuk ke materinya ya. Iya, dibantu slide-nya teman-teman, slide-nya. Ini Masya Allah teman-teman, kalau kemudian punya buku ini enak banget Mas Ridwan. Dalam artian ini buku sederhana, simple. Makanya kita nggak perlu tataran kita loh Mas Ridwan, nggak perlu sampai jadi ahli, jadi kayak dokter ngerti detail dan rinci sebuah penyakit dan segala macamnya. Kalau bisa seperti itu bagus, Masya Allah, Alhamdulillah. Tetapi kita porsinya itu paham dan ngerti. Ya, misal contoh, coba slide-nya udah tayang Mas, udah tayang ya. Nah ini coba dipindah Mas slide-nya Mas, yang 10 bab. Ada 10 bab Mas Ridwan. Ada 10 bab. Di sini saya bahas, di buku ini saya bahas dalam buku Sembuh dan Sehat dengan Suami Medikasi, Ikhtiar Mudah Saat Sakit dengan Obat-obat Sederhana. Ada 10 bab yang Masya Allah ringan banget. Ini kalau bahasa teman-teman yang sering review itu Mas, namanya reviewer reviewer yang di Instagram itu apa namanya Mas? Book apa Mas? Book reviewer kan? Review ya? Itu bilang ada istilah itu sekali duduk. Nah, baca sekali duduk. Nah, ringan banget. Ada 10 bab penting yang saya ulas di sini. Ini melengkapi teman-teman ketika belajar produk dengan slide kemarin. Nah, bab yang pertama coba di geser Mas slide-nya Mas. Nah, di sini saya bahas yang pertama itu, bab pertama itu saya sajikan tentang sejarah manusia melakukan suami medikasi. Suami medikasi itu kan bahasa sederhananya itu berobat sendiri dengan mandiri Mas. Dengan mandiri. Naluri untuk berobat
sendiri. Iya, dengan mandiri. Nah, itu sejarahnya kayak apa sih kok moro-moro kemudian tanaman A itu bisa berkhasiat, tanaman B kok menyembuhkan ini, tanaman C itu menyembuhkan ini. Itu tak ulas di sini, Mas. Histori sejarahnya. Historisnya. Awalnya itu kayak apa sih dulu tuh kok tiba-tiba misal Sambiloto itu punya khasiat, kemudian diabetes, antibiotik alami dan segala macamnya. Kemudian tempoyung itu untuk diuretik, untuk ini dan itu gimana sejarahnya? Ini tak ulas di bab yang pertama, Mas Ridwan. Makanya ketika teman-teman nanti belajar di buku Swamedikasi ini, Sembuh dan Sehat dengan Swamedikasi, nanti kita belajar tentang historinya, sejarahnya. Bin itu kayak apa sih, kok moro-moro ada Swamedikasi itu kayak apa? Kemudian di bab yang kedua saya bahas sebelum bab yang kedua ya, selain sejarah Swamedikasi, di bab yang pertama juga saya bahas tentang seluk-beluk Swamedikasi, Mas. Seluk-beluknya kayak apa? Kemudian kalau Mas Ridwan lihat di babnya itu di daftar isi ya, Mas Ridwan ya. Di sini faktor yang mempengaruhi Swamedikasi, kemudian yang diperhatiin ketika bersuamedikasi, tak jelasin di situ, Mas Ridwan, di bab yang pertama. Masya Allah, lengkap juga ini ya. Lengkap tapi ringan gitu. Nah, ringan. Kan salah satu poinnya, Mas, kalau kita baca buku sebagai reader pembaca itu. Sebagai baca buku tentang medis kan berat ya, Mas ya. Iya. Berat terus ya terminologinya banyak kali. Berat. Nah, ini disajikan dengan diksi atau kalimat yang sederhana, mungkin, gitu. yang kita narasi-narasi yang biasa kita pakai setiap hari. Masya Allah, mantap. Seperti itu. Nah, di sini juga yang menarik, selain bukan hanya rekomendasi untuk obat-obat kimia, Mas Ridwan, di buku ini saya juga rekomendasikan juga tentang obat-obat herbal yang bisa digunakan untuk keluhan yang terjadi. Nah, bahkan di sini ada resepnya, Masya Allah. Ada resepnya juga ya, resep ketika mau membuat sendiri di rumah gitu yang bisa dilakukan di rumah, Mas Ridwan. Nah, berarti selain memang ringan, mudah, juga aplikatif juga ya. Ya, seperti itu. Masya Allah. Bab yang kedua coba, Mas, yang kedua. Yang kedua, di bab yang kedua di sini juga saya sebutkan di bab yang kedua di buku Sembuh dan Sehat dengan Swamedikasi ini, Mas Ridwan. Saya angkat di bab yang kedua ini tentang sakit itu apa. Sakit itu apa, kemudian berobat itu apa, kemudian perkembangan dan dinamikanya, Mas Ridwan. Makanya kalau Mas Ridwan baca di situ di daftar isinya, saya bahas tentang sakit, penyakit dan hikmahnya, kemudian hubungan sakit, kekuatan jiwa dan alam, kemudian mengintip sejarah herbal ini, kemudian tradisi yang mulai terpinggirkan ini, empiris tadi, Mas. Sebetulnya kalau kita tahu histori sejarah tentang herbal ini dan bagaimana manusia berobat dengan herbal, menyembuhkan dirinya dengan herbal itu, Masya Allah, sehingga kita nanti nguatin ketika jual produk itu semakin kuat, Mas Ridwan. Oh, ternyata memang pengobatan yang awal-awal dulu gak langsung obat kimia, ternyata gak pakai BKO, bahan kimia obat ini. Karena kalau penyakit ringan atau apa, kalau keseringan pakai BKO ya, ya setahu saya nanti ginjalnya kena gitu. Masya Allah, Mas Ridwan. Oh, ternyata obat-obat kimia itu historinya juga dari obat herbal. Mas Ridwan cek di halaman, coba kita spill sedikit, Mas Ridwan. Bab 2 ya, Mas Ridwan. Bab 2, jenengan cek di halaman sebentar. Nah, ini, Mas, halaman 3435, Mas. 3435. Oke. Ternyata dari sini 35 ya. Saya ngomong di sini. Ternyata obat digoksin misalnya. Obat digoksin obat jantung, Mas Ridwan. Digoksin. Obat ini sangat akrab dengan penderita jantung, Mas Ridwan. Jika kita runut ke belakang, ternyata asal usul digoksin ini, Mas Ridwan, ini berasal dari tanaman Digitalis folium. Dari tanaman, Mas Ridwan. Dari tanaman. Iya.
Nah, cara kerjanya dekoks ini cara kerjanya memperkuat jantung. Nah, ternyata dari tanaman, Mas Ridwan. Baru tahu atau udah pernah tahu, Mas Ridwan? Baru tahu ini, Mas. Baru tahu ya? Iya, kalau dari tanaman ini. Serius, Mas? Seriusan. Masya Allah. Nah ini, Mas, asam asetil asisilat, asetosal kalau bahasa kerennya. Asetosal itu, Mas. Nah, asetosal itu yang untuk di dunia farmasi ini untuk penghilang rasa nyeri, itu juga dari tanaman ternyata, Mas Ridwan. Dari tanaman. Yaitu William Putih atau Salik alba. Salik alba, nama ilmiahnya. Saya sertakan tanamannya di sini, gambar tanamannya. Berikutnya juga tak kasih di sini di halaman 35 Mas Ridwan ya. Obat anti malaria, Mas, kloroquine. Nah, ini di Kalimantan sering kasus penyakit malaria. Nah, ada teman-teman yang ikut Zoom dari Kalimantan. Itu di sana banyak kasus malaria, Mas. Itu obatnya itu kloroquine, Mas Ridwan. Nah, kloroquine ini ternyata dari tanaman kina, Mas Ridwan. Baru tahu ini ya. Baru tahu ya, Mas Ridwan. Iya. Ada yang dari Kalimantan teman-teman yang ke Zoom. Nah, itu sering kasus. Kalau dulu saya pernah kerja di rumah sakit namanya Rumah Sakit Sosro Atmijo, Tanjung Selor. Bulungan. Jadi kalau dulu masih Kalimantan Timur, sekarang Kalimantan Utara, Kaltara, Mas. Deket Tarakan. Oh iya. Nah, itu salah satu stok yang paling banyak itu gini, Mas, obatnya. Kloroquine. Nah, kasus di Kalimantan banyak malaria. Nah, itu dari tanaman kina, Mas Ridwan. Nah, ini ternyata historinya seperti itu. Baru tahu juga saya ini. Masya Allah, tanaman-tanaman itu tanaman-tanaman apa obat-obat kimia itu, Mas Ridwan, itu dari tanaman obat ternyata. Zat aktifnya diambil kemudian diikat jadiin zat aktif, jadiin produk obat kimia. Kalau herbal makanya kalau herbal ini kan empiris dan kandungan zat kimianya nggak kita tarik dalam spesifik satu zat yang penting tadi, tapi masih banyak general. Ya, diduga flavonoidnya, alkaloidnya yang berkhasiat untuk ini. Nah, ini Masya Allah di bab kedua saya bahas itu, Mas Ridwan. Masya Allah. Ini yang ada ini yang familiar banget, bahkan dijadiin tanaman hias, Mas. Di halaman 36, Mas Ridwan. Ada namanya obat kanker. Nah, obat kanker namanya vinblastine sama vincristin, Mas. Ternyata usut punya usut, Mas. Itu dari tanaman apa coba? Catarrus roseus. Tapak darah. Iya, tapak darah. Tahu tapak darah toh? Tahu enggak tapak bunga itu ya? Tapak darah itu. Ini ada nih di tanaman umum banget nih, teman-teman mesti tahu nih tapak darah itu yang ada putih sama ungu. Oh iya itu. Yang kecil itu loh, Mas Ridwan. Itu ternyata dari situ gitu. Nah, ini di bab kedua saya ulas itu, Mas Ridwan. Nah, ketika seperti itu, teman-teman nanti semakin antusias, Mas Ridwan. Oh, ternyata dari sini gitu. Obat-obat kimia pun itu asal usulnya dari tanaman. Nah, akhirnya teman-teman tahu. Di buku ini saya juga bahas mungkin di halaman 10 tadi ya, Mas Ridwan, dapat insight baru ya tadi ya. Iya tadi. Tentang simbol-simbol obat. Iya, 14 nih ya, Mas Ridwan ya. Nah, tentang jamu, obat herbal terstandar sama fitofarmaka. Nah, ini ketika kalau di Herbal Utama kan logonya jamu ya, Mas Ridwan ya. Jamu. Coba di belakang Mas Ridwan ada nggak produknya? Coba ambil satu, Mas Ridwan. Ada logo jamu di tehnya nggak ada di sini? Ada ini. Ada ya. Nah, logo jamu. Teman-teman kalau perhatiin di pojok ya, Mas Ridwan ya. Iya, pojok kiri atas ya. Itu ada maksudnya itu ternyata ya, Mas Ridwan ya. Di sini ketika baca buku ini kan, oh simbol jamu itu ada maksudnya ya, logo jamu itu ya. Ada klasifikasinya. Ada klasifikasinya ternyata. Masya Allah kan gitu, Mas Ridwan ya. Baru nggak kan? Baru nggak kan? Ya, seperti itu. Nah, ini kekuatannya di empiris, Mas Ridwan memang. Turun temurun jamu ini, Masya Allah. Nah, bukan hanya di situ, teman-teman buka halaman sebelumnya di halaman 12, 13
Nah itu ini memang kalau enak itu teman-teman bawa bukunya ya Mas Ridwan ya. Bukunya, iya. Nanti kita agendakan lagi mungkin Mas Ridwan ya untuk buka buku lagi yang lebih spesifik lagi ya. Nah itu Masya Allah. Nah, di sini saya juga sampaikan di halaman 11 tentang klarifikasi obat kimia ya Mas Ridwan ya. Obat bebas, terbatas, keras, narkotik, psikotropika. Ya, Masya Allah seperti itu. Lanjut Mas, di bab ketiga. Nah salah satu penyusunan buku ini Mas Ridwan itu saya susun berdasarkan keluhan-keluhan yang sering dialami oleh masyarakat, yang umum terjadi di masyarakat. Keluhan-keluhan yang sering terjadi di masyarakat. Makanya yang saya angkat, kan penyakit banyak ya Mas ya. Nggak mungkin juga saya angkat semuanya. Saya klarifikasikan di bab ketiga ini saya angkat tentang swamedikasi pada gangguan pernafasan. Gangguan pernafasan ini yang paling sering terjadi di masyarakat kita. Di situ. Akhir ini, musim hujan. Akhir-akhir ini di musim hujan seperti ini, pergantian musim. Nah di situ saya angkat beberapa kasus yang sering terjadi di masyarakat Mas. Yang di gangguan pernafasan ini ada 5 hal yang saya angkat. Yang pertama flu, kemudian sesak Mas, kemudian amandel, batuk dan demam. Nah ini saya angkat, makanya nanti cara belajarnya kan ada 2 memang Mas Ridwan. Cara belajar itu ada 2. Memulai belajar dari produk dengan menggunakan PowerPoint yang kita share itu di channel edukasi herbal dari produk, kemudian menurun ke penyakit, ataupun bisa kita mulai dengan penyakit dulu. Kita cari tahu dulu, pelajari penyakitnya apa, flu itu seperti apa, nanti solusinya seperti apa. Kalau di produk kan ini produknya nih, ini produk buat apa, untuk solusi apa. Nah kalau dari penyakitnya ini nih, misal flu atau asma atau batuk atau demam, solusi ilmiahnya apa. Nah seperti itu. Kalau dewasa apa, kalau kemudian anak-anak apa. Nah ini melengkapi teman-teman ketika teman-teman nanti punya buku ini swamedikasi ini teman-teman. Lanjut Mas di bab berikutnya Mas, di bab yang keempat, pembahasan yang berikutnya yang juga saya angkat kan banyak kasus ya Mas Ridwan. Selain gangguan pernafasan yang sering terjadi pada masyarakat, yang tidak kalah seringnya kasus yang ada pada masyarakat adalah gangguan pencernaan. Nah itu sering juga ya, umum secara umum. Saya sering sih kalau menggunakan. Kena mah ya Mas Ridwan? Mah sama ini. Sering kalau makan pedes atau apa. Langsung diare. Sering diare. Oh Masya Allah. Nah ini insightnya teman-teman. Ini insightnya Mas Ridwan. Ketika tahu seperti ini, oh berarti produk-produk terkait penyakit ini itu ada demandnya, ada marketnya, ada demandnya, ada kebutuhan itu Mas. Ada pasarnya, ada ceruknya. Ketika kita ngerti, oh ternyata kasus yang sering itu penyakit ini, berarti produk-produk terkait masalah kesehatan ini itu ada marketnya, ada demandnya, ada peluang untuk kita bisa masuk ke situ. Nah, seperti slogan itu ya, apa, masalahmu adalah rezeki. Nah itu. Tapi bukan, konotasinya bukan negatif. Iya betul Mas Ridwan. Berarti iya betul, sakitmu itu rezekiku. Itu ada hikmahnya maksudnya ternyata. Ketika kamu sakit, wah itu rezeki saya gitu. Nah untuk gangguan pencernaan yang paling sering dialami ini tak angkat 5 poin. Yang pertama sariawan, kemudian diare, sembelit, gastritis atau mah, dan yang terakhir ambeien. Nah Mas Ridwan tadi ngomong kan diare ya. Diare itu Masya Allah itu penyakit yang luar biasa. Meskipun nggak keren banget tapi ya masalah mengganggu aktivitas sehari-hari sih. Iya nggak Mas. Kalau kita diare kan nggak bisa kerja ya Mas. Dikit-dikit ke belakang. Kerja pun sedikit ke belakang itu tadi. Produk herbal utama untuk diare apa Mas Ridwan? Udah pakai apa? Pernah pakai apa? Tipuker bisa. Terus kulit manggis bisa kayaknya. Ya, kulit manggis betul. Ada kata kuncinya itu Mas Ridwan.
Yang sepet-sepet bikin dikit. Bikin mampet, Mas. Terus ada juga ya sekarang ya. Apa itu? Produk madunya. Iya. Hiu apa itu, Pak? Gas Gizimak ya. Mahal itu untuk ya. itu mah ya, Masya Allah. Ini Masya Allah itu ada ceruknya, Mas Ridwan. Itu juga Masya Allah juga besar ceruknya, Mas Ridwan. Makanya meskipun kita sudah ada Gastro Hiu sediaan kapsul, kita juga launching sediaan madu karena memang ceruknya ada, marketnya ada. Gangguan pencernaan yang sangat sering terjadi pada masyarakat itu salah satunya diare sama mah. Betul itu. Makanya gak heran kalau apotek-apotek, toko obat itu produk yang banyak di situ variannya mah dengan diare. Seperti itu. Ini yang kemudian kita bahas di buku ini tentang swametigasi pada gangguan pencernaan. Lanjut, Mas. Apalagi yang kita bahas selanjutnya, Mas? Yang berikutnya yang kita bahas juga tentang gangguan kesehatan pada kulit, Mas. Nah, lagi-lagi kayak aneh memang nggak keren belas, remeh ya, kulit ya. Tetapi ternyata itu banyak terjadi kasusnya di masyarakat. Bahkan kalau kita ke rumah sakit, Mas Ridwan, ada poli khusus namanya poli apa namanya ya? Kulit dan kelamin kakak. Iya. Kakak. Jadi kasusnya ada banyak di situ, kulit dan kelamin. Digandeng. Nah, berarti memang ada kasus yang banyak terjadi tentang keluhan gangguan kulit. Habis renang, Mas Ridwan, gatal-gatal. Nah iya, karena kita di kolam renang nggak tahu ya, banyak orang di situ. Sering kan? Iya. Apalagi teman-teman yang ada di pondok. Pondok. Kebanyakan mengalami gatal-gatal. Nah, gatal. Ada yang kemudian misal nih ya, di rumah anduknya joinan. Terus kalau yang alergi itu Pak Erik, kalau yang alergi musim dingin, itu biduran ya. Biduran. Nama lainnya apa? Urtikaria ya. Iya, Masya Allah. Itu sering juga dulu waktu kecil ya saya. Waktu musim dingin terus bentol-bentol, kalau digaruk malah menyebar gitu. Nah, ternyata sama-sama sakit kulit ya. Ternyata beda macam-macam ya, Mas. Iya, macam-macam. Ada bisul, ada eksim, ada herpes. Macam-macam. Nah, jangan sampai, Mas Ridwan, ketika ada pasien datang ke toko Anda nih, kemudian mengeluhkan tentang penyakit misal tadi yang gatal-gatal, sama-sama gatal. Gejalanya apa? Gatal, sama-sama gatal. Tapi ternyata beda. Ada yang gatalnya karena entah itu alergi biduran itu tadi, ada yang karena entah panu eksim, beda gitu. Nah, itu solusinya harusnya juga beda kan, Mas? Nah, seperti itu. Ketika ada teman-teman nanti ngetahui nih, oh ternyata penyakit kulit itu macam-macam ya jebule ya. Ono herpes, ono ini. Nah, kalau yang umum untuk kaum muda ya ini Pak, acne, jerawat. Nah, jerawat di herbal untuk jerawat tuh ketika di apotek tuh masih ingat saya. Iklannya itu fenomenal tuh zaman itu. Mungkin sampai sekarang masih ada itu. Ternyata jamu. Saya kira ketika itu produk obat kimia, Mas, saya kira ya. Ternyata itu jamu. Itu jerawat. Ada gitu. Ada. Kalau saya dulu pakainya sebut merek nggak ini ya? Boleh sebut merek kah? Ya jamu Darsi. Nah itu. Ternyata itu jamu. Iya. Jamu. Labelnya sama kayak ini, jamu. Masya Allah. Nah ini kita alhamdulillah punya ya, Mas ya, untuk solusi kulit ini apa, Mas Ridwan? Staminik. Kalau untuk anak-anak, Mas? Histaminik itu kapsul ya. Kalau untuk anak-anak Sifakit Lergital. Nah, Masya Allah. Kalau dewasa pakai histaminik. Kalau kemudian untuk anak-anak pakai Sifakit Lergital. Nah ini Masya Allah. Ini kasus kesehatan yang sering terjadi pada masyarakat, Mas. Masya Allah. Lanjut, Mas. Tadi sudah gangguan pernafasan sudah, pencernaan sudah, gangguan kulit sudah. Nah ini yang juga punya ceruk yang luar biasa besar, Mas Ridwan, yaitu tentang gangguan penyakit degeneratif.
Degeneratif, turun menurun. Degeneratif itu terkait faktor U Mas Ridwan. Faktor usia. Faktor usia ya. Degeneratif itu berkurangnya fungsi-fungsi organ karena usia Mas Ridwan. Ya, kalau jantungnya orang usia 20 sampai 30 itu berbeda dengan jantungnya 30 40 ke atas ya. Beda. Paru-parunya orang yang 20 sampai 30 berbeda dengan orang yang sudah 50 tahun, Mas. Ya. Makanya pankreasnya Mas Ridwan. Orang yang umur 20 sampai 30 beda pankreasnya yang umur 40 sampai 50 sampai 60 Mas Ridwan. Nah, penyakit-penyakit degeneratif ini itu Masya Allah ini serunya Mas. Makanya kalau di rumah sakit kata kita perhatiin ada poli penyakit dalam. Ada poli untuk khusus paru. Ada poli ini. Nah, Masya Allah ini coba teman-teman perhatiin. Ini koordinatnya apa coba? Hubungannya apa coba Mas Ridwan? Kalau teman-teman cek di sini, nah kembali ke sini Mas Ridwan. Katalog. Oh, Masya Allah. Pantesan produknya hiu banyak. Ternyata memang penyakit itu macam-macam dan banyak. Keluhan saluran pernafasan itu macam-macam. Keluhan tentang saluran pencernaan juga macam-macam. Keluhan tentang kulit ternyata penyakitnya juga macam-macam. Penyakit degeneratif macam-macam. Makanya setiap penyakit tadi ada solusinya Mas Ridwan. Makanya produk-produk kita ini Masya Allah positioningnya luar biasa Mas Ridwan. Masing-masing produk itu punya positioning. Akhirnya kita kan nyambung tuh brainstormingnya akhirnya ternyata klik tuh. Kenapa produk-produk herbal utama tuh banyak macam-macam. Karena memang penyakitnya macam-macam, itu peruntukannya macam-macam. Iya Mas, macam-macam. Kita berikan solusi untuk masing-masing penyakit tadi Mas Ridwan. Nah, ya nggak teman-teman, dapat nggak insight-nya itu Mas Ridwan? Iya. Seperti itu. Gangguan degeneratif ini Masya Allah banyak juga Mas Ridwan. Salah satu produk yang luar biasa yang termasuk pioner awal-awal herbal utama hadir itu nyasarkan ke sini Mas Ridwan. Prosamura. Oh iya, degeneratif juga itu. Untuk asam urat. Saya yang masih muda ini ya udah umur sih. Tinggi asam urat Mas. Terakhir 7,1. Udah lebih sedikit. Padahal umurnya masih 27 masih Ridwan. Masya Allah. Ini Masya Allah. Gak kenal umur juga sih. Nah ini data ini Mas Ridwan ini. Beda dengan orang-orang dulu. Mungkin gaya hidup ya Mas Ridwan ya. Pola makan. Gaya hidup itu pengaruh yang apalagi saya sekarang jarang olahraga, nge-gym sudah nggak pernah sekarang ya. Wah iya harus ada jaman lah. Jadi bapak-bapak. Iya Masya Allah itu penting memang ya, pola hidup sehat, kemudian adaptasi pola hidup sehat itu ya, olahraga ya maksudnya yang seharusnya penyakit degeneratif itu datang itu 40 ke atas, ini sudah datang di usia 30 35 sebelum 40 udah datang. Masya Allah seperti itu. Nah untuk preventif ya itu saya sering minum Prosamura. Minum ya Mas ya? Iya, Masya Allah. Efeknya gimana Mas? Alhamdulillah ya. Kalau pas kumat gitu yang dikeluhkan apa Mas? Asam urat itu Mas? Pegel-pegel Pak. Pegel-pegel ya? Persendian. bangun aja beranjak dari tempat tidur, aduh Masya Allah. Masya Allah, ketika habis minum Prosamura rutin lumayan alhamdulillah kurang ya? Masya Allah, kurang keluhannya. Ditopang juga dengan pola hidup sehat ya Mas ya? Masya Allah, hindari Masya Allah. makanan berprotein tinggi. Nah itu teman-teman, Masya Allah. Di poinnya ini yang tentang penyakit degeneratif kan banyak ya Mas Ridwan. Saya angkat beberapa. Hipertensi saya angkat, darah tinggi. Ini Masya Allah kan. Bahkan konon katanya hipertensi ini muasal seluruh penyakit Mas. Kalau iya. Alamat yang lain itu. Bener itu sih. Bener. Statement itu bener karena itu juga relate dengan psikologi seseorang ya. Iya. Ketika dia mikir stres bisa jadi tekanan darahnya tinggi gitu. Dan awal dari semua penyakit ya itu pikiran. Iya, Masya Allah ini makanya luar biasa.
Hipertensi ini luar biasa. Kemudian saya juga angkat di buku ini tentang diabetes, Mas. Tentang asam kencing manis, asam urat, rematik, batu ginjal. Saya angkat di sini semuanya. Nah, ini ada insight menarik dan mahal tentang penyakit degeneratif ini, Mas Ridwan. Apa itu, makanya saya juga kan kena diabetes ya. Oh iya true fact ya. Makanya saya juga sekarang itu diet karbo, makan nasi saya itu sedikit, makan yang saya banyakin itu buah sama sayur. Baru ternyata memang budgeting buah ini lumayan. Iya sih Pak, budgeting buah segar itu lumayan. Buah sama sayur itu saya banyakin porsi ini, Mas. Karbo saya kurangi, makan nasi itu saya kurangi, buah yang saya banyakin. Kemudian juga olahraga itu ternyata penting ternyata, Mas. Iya penting. Saya tuh ngelegake pokoknya keluar keringat lah 5 menit 10 menit tiap hari itu tiap hari. Kalau nggak ada udur saya lakuin. Bahkan kemarin waktu safar itu Masya Allah efeknya bagus banget, Mas Ridwan. Safar itu kalau biasanya nggak pernah olahraga, saya olahraga Mas. Safar itu habis subuh itu ya saya olahraga itu ya cuma jalan-jalan ya, jalan lah, jalan bukan jogging bukan apa, jalan-jalan sama olahraga apa otot ya Mas Ridwan. Apa namanya nih sekarangnya itu Mas Ridwan bahasanya itu olahraga otot, sama kardio. Kalau jalan kan kardio ya Mas, kardio sama otot. Nah itu enak, Masya Allah, di badan tuh enak, seger Mas. Berarti ketika endurance-nya tuh Masya Allah bagus, staminanya nambah, endurance. Kalau safar kan beda dengan ketika kita kerja di kantor kayak gini ya Mas ya, sampai gerak ya, sampai asar kan udah selesai ya, sampai pokoknya sore lah selesai ya. Kalau luar kota itu kan sampai malam Mas. Di Malang kemarin tuh belajar itu sampai jam 9 malam Mas itu. Dari jam berapa itu? Dari jam 8 jam 8 sampai jam 9 itu fresh, enak di badan tuh olahraga itu teman-teman. Nah ini insight-nya yang mahal itu, penyakit degeneratif ini mungkin di awal-awal tuh nggak bahaya Mas, setahun 2 tahun 3 tahun itu kita seolah-olah pede, kita GR sembuh ya, udah sembuh udah sehat, GR kita sangka baik kita. Ternyata yang horor itu Mas Ridwan, yang ngeri itu ketika nanti di tahun ke-5, tahun ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, 10 ketika kita nggak jaga kesehatan kita Mas Ridwan, kita merasa aman-aman saja, nggak mau ngecek, nggak mau ngecek, seolah-olah kita sudah sehat, merdeka. Muncul yang namanya, kalau bahasanya tuh medis itu komplikasi, Mas. Nah itu dia komplikasi. Itu yang horor, Mas. Horor itu. Komplikasi itu nek bahasa saya itu kayak buah si malakama, Mas itu. Macam nano gitu. Dalam artian itu kita di satu sisi itu butuh gula misalnya ya, tapi di sisi lain kita punya kadar gula tinggi, nggak boleh. Di satu sisi kita misal butuh kolesterol, tapi di satu sisi itu kolesterolnya tinggi. Akhirnya ya apa ya, buah si malakama pasrah mau ini gimana. Horornya kalau sudah komplikasi itu yang ngeri itu Mas Ridwan. Makanya sebelum itu dijaga kesehatan teman-teman dengan tindakan preventif ya, pencegahan. Iya. Tadi yang disebutkan Pak Erik seperti pola makan, gaya hidup sehat. Ngeri kalau sudah masuk di komplikasi Mas. Sakitnya opo komplikasi, ya Allah, komplikasi itu mesti diborong kabeh Mas itu kan. Wis alamat kuwi. Wis gak panjang kuwi cepet. Apa sakitnya komplikasi? Ya diabetes, kolesterol mendalik to Mas itu kan. Tensinya dhuwur ini. Jangan sampai. Makanya ketika sudah tahu lebih dini, makanya ini Masya Allah kita belajar kesehatan, belajar penyakit itu, nanti kita bisa memberikan tips-tips kepada pasien kita yang datang ke toko kita atau kios kita, Mas Ridwan. Bu, saran saya dijaga ini dan itu, seperti itu. Samping itu juga bermanfaat, di samping bermanfaat untuk orang lain juga diri sendiri juga. Yes, betul. Masya Allah ini tuh bukunya. Iya, karena kita semakin kesana tuh nggak semakin muda Mas Ridwan, semakin menua. Dan sehat itu juga pilihan. Nah, sehat itu pilihan. Iya, ada quote yang bagus di sini. Iya, tadi. Sehat itu pilihan. Di halaman berapa Mas Ridwan? 85 kayaknya Mas Ridwan ya. Coba dibacain quote-nya, bagus itu Mas Ridwan. 85 Mas Ridwan. Nah, menua itu sebuah kemestian, tetapi sehat itu pilihan. Nah,
Tua itu sebuah keniscayaan pasti, tapi sehat itu pilihan. Masya Allah, masya Allah. Lanjut mas. Penyakit degeneratif, saya bahas juga di sini tentang gangguan kesehatan kewanitaan. Nah, wanita ini yang sering juga sakit mas. Problem kewanitaan ini banyak. Makanya jangan heran kalau teman-teman lihat produk-produk herbal utama itu banyak tentang kewanitaan. Karena kami paham mas Tuan. Wanita itu yang harus kita mengerti. Iya, iya enggak. Penyakitnya banyak ternyata mas Tuan. Gangguan kesehatan yang mereka alami itu banyak gitu loh. Karena wanita itu dimengerti. Iya enggak? Bujangga. Ada Josvi, terus yang untuk keputihan. Ada apa? Mas Ridwan untuk keputihan Mas Ridwan. Josvi sama Vegifit. Nah ya Vegifit ada dari Vegifit. Buah delima ya? Buah delima. Wanita itu ada episodenya itu mengandung. Iya nggak? Yang Mas Ridwan mengandung. Sebelum mengandung itu kan setiap pasangan suami istri kan ingin nutrisi atau protein terpenuhi. Ada madu ovul, terus sepasca itu madu ibu hamil. Terus pasca itu madu ibu menyusui juga. Banyak, komplit loh. Iya, karena memang wanita itu pengen dimengerti Mas Ridwan. Makanya kita hadirkan produk-produk untuk kewanitaan di Herbal Utama. Saya bahas di soal medikasi kita itu, saya bahas di buku ini. Nah, iya kan di sini ada keputihan, haid, kegemukan. Kita ada produk apa kegemukan Mas Ridwan? Silangsing. Tehnya ada apa Mas Ridwan tehnya? Teh daun jati Cina. Karena memang wanita itu ada gangguan kewanitaan yang mereka risih dengan itu. Iya enggak? Oke ya. Siapa yang kaum Hawa pengen terlihat. Ya, itulah. Wanita mana yang ingin dikatakan gemuk Mas Ridwan? Wah, itu perkataan yang amat sangat harus dihindari gitu. Nggak ada. Makanya kita tahu gitu. Lanjut Mas. Kewanitaan. Kemudian apa lagi yang saya bahas di buku ini? Nafsu makan juga ya. Kegemukan, nafsu makan, masalah juga osteoporosis ya Mas Rio. Nah ini juga yang juga saya bahas di buku ini Mas. Lengkap banget. Kesehatan pria ya. Tentang pria. Ternyata yang pengen dimengerti bukan hanya wanita. Tapi pria juga harus dimengerti juga. Pria ini juga masya Allah nggak kalah banyak penyakit yang mengintai dia, kesehatan dia Mas Tuan. Yang itu hanya menjangkiti kaum Adam tok gitu loh. Nggak dijangkiti sama kaum wanita Mas. Beberapa riset mengatakan penyakit ini tuh yang akan jadi resiko tinggi tuh wong lanang, laki-laki. Ini laki-laki. Antum cek kok nanti dicek di literatur yang ada. Nah ini saya angkat beberapa, nggak semua saya angkat Mas. Contoh prostat Mas. Nah itu setahu saya kalau udah berumur ya prostat banyak kasus gitu. Seperti Pak Di saya kemarin juga kena prostat. Iya, operasi prostat ya Mas ya. Operasi. Nah, itu lucunya ceritanya konsul di dokter saraf dulu, habis itu dilempar dia mandiri ke dokter kulit tadi, kulit dan kelamin, dan habis itu kulit kelamin menyarankan untuk ke urologi. Nah, dari situ baru ketahuan kalau dari saraf tadi kan cuma bilang paling saraf kejepit karena keluhannya kan pegal dari belakang menusuk ke depan gitu. Dari situlah ketahuan baru. Beliau usia berapa Mas? Usia 60 lebih ya? 60 lebih ya. 60 lebih ya. Nah, ini prostat kita. Itu juga salah satu proses swamedikasi juga sih dia. Swamedikasi ya? Karena dia mandiri mencari tahu. Pertama kan ikhtiar dulu di dokter saraf karena dokter saraf mendiagnosis saraf kejepit, terus ke dokter kulit. Nah, dari dokter kulit itu dirujuk ke urologi, dari urologi baru tahu. Masya Allah. Kena prostat. Kemarin ketemu sama beliau saya Mas. Tak tanya, ternyata gejala atau keluhannya pingin sakit itu udah lama beliau. Udah lama Pak Erik, cuma tak tahan. Lah kemarin saya periksa, nggak kuat lagi. Saya kehilangan ayah saya juga. Ayah saya tuh ya ditahan tadi Mas. Merasa masih bisa dibuat aktivitas, ya sudah dihiraukan rasa sakit itu. Ternyata sampai di sebuah titik nggak kuat lagi. Periksa beliau Mas. Nah ternyata periksa pun
ada journey-nya. Journey tahapan-tahapannya panjang. Masya Allah. Prostat salah satu keluhan, nggak ada wanita prostat tuh nggak ada. Laki-laki. Dan alhamdulillah, astagfirullahaladzim, Masya Allah. di Hermanto Utama ada hiu pros. Ada hiu pros untuk prostat, Mas Ridwan. Nah, makanya ketika ditanya, ngapain sih di Hermanto Utama ada hiu pros? Oh, ternyata ada kasus itu. Karena ada kasus banyak itu. Ya. Ini Masya Allah, ini kejadian luar biasa. Terlalu antusias ini. Masya Allah. Prostat, kemudian ejakulasi dini. Nah itu sering masalah, karena di pinggir jalan pasti saya temui obat pria, kenapa enggak obat wanita? Itu pria saja. Jadi faktanya Mas Ridwan, yang lemah itu laki-laki perempuan, Mas? Karena dia lemah. Secara tidak langsung itu framing untuk menjadikan pria itu lemah itu. Kuat-kuat ya. Iya, laki-laki ya, Mas. Laki-laki. Bukan untuk wanita ya. Bukan untuk wanita. Alhamdulillah hiu punya ya Mas Ridwan ya. Alhamdulillah. Ada, produknya ada ya untuk ejakulasi dini nih ya. Nah, ini teman-teman nanti harus saya share juga sudah Josek Mas di channel itu sudah ada channelnya Josek. Nanti teman-teman bisa bedain nih antara ejakulasi dini, impotensi sama yang satunya prostat. Nah gitu. Nah, nanti bisa dicek tuh apa bedanya tuh. Bedanya. Iya, Masya Allah. Lanjut Mas, habisin Mas. Berikutnya saya bahas juga di sini tentang gangguan kesehatan lainnya yang sering terjadi pada masyarakat. Contoh di sini sakit gigi, kemudian sulit tidur, nafsu makan hilang, tipes, anemia. Kemudian yang bab 10 di yang 10 ini pembahasan layanan tentang kefarmasian. Nah, ini saya insight mahal di sini keilmuan kefarmasian Mas Ridwan, saya share di buku ini biar teman-teman juga paham. Ternyata beberapa ilmu kefarmasian, makanya teman-teman kenapa sih teman-teman di apotek itu lebih bagus pelayanannya Mas Ridwan? Tis pelayanannya kan beda ya, Mas Ridwan bisa merasain tuh. Merasakannya. Karena memang mereka dibekali dengan ilmu kefarmasian Mas Ridwan. Ada di situ namanya KIE, ada namanya di situ namanya rasionalitas dalam bersama medikasi, ada di situ namanya empati. Nah itu yang kemudian ternyata pantesan teman-teman di apotek toko obat tuh tipsnya beda dengan teman-teman di toko obat Mas, toko herbal. Nah ini poin penting banget ini Mas Ridwan. Ilmu mahal ini. Kalau teman-teman nanti bisa baca, beli murah banget ini, nggak ada 10.000, nggak ada 100.000, berapa nih harganya? 85.000 saja. Di MP itu ada berapa potongan 20%? Iya, ada potongan diskon. Ini voucher. Masya Allah, ini yang teman-teman kalau bisa belajar ini nanti dapat insight mahal. Bisa diaplikasikan di aplikasi ketika di lapangan. Masya Allah. Sampai nggak terasa ya udah jam 11. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Mungkin ada sedikit pertanyaan mungkin ya. Iya teman-teman, Masya Allah. Ada pertanyaan nggak itu? Ada sesi untuk pertanyaan berapa menit itu udah jam 11 ya? Iya, satu dua pertanyaan ya. Pertanyaan. Kalau ada pertanyaan. Apa bisa diajarkan ke tim toko kami? Nah itu bisa nggak Pak Erik itu? Salah satu mungkin ya secara private, nggak tahu juga sih nanti kedepannya ada program nggak untuk itu. Teman-teman sebetulnya salah satu media kita belajar bareng-bareng kan di Zoom dia. Nah iya salah satunya. Betul nggak Mas Ridwan? Karena kan terbatas dengan waktu, tempat yang berjauhan dan segala macamnya. Dan ini diusahakan setiap minggu. Setiap minggu ada pembahasan ini, dan memang ini komitmen kami ya Mas Ridwan ya, komitmen Hermanto Utama bagaimana kemudian kita punya edukasi seperti ini tuh berkelanjutan. Marketing kits ya, service salah satu pelayanan. Dan saran saya jangan cukupkan ini saja, jadikan ini sebagai trigger saja, pematik Anda untuk belajar yang lainnya. Kalau nyukupkan di sini ya kurang, karena kita gak ngerti medannya teman-teman tuh kayak apa Mas Ridwan, karena beda-beda ya Mas Ridwan ya. Realnya di itu. Iya. Nah bisa, dan ini salah satu ikhtiar kita Mas Ridwan. Masya Allah. Kalau teman-teman nanti scroll
rekaman kita Zoom Herban Utama ada 2 kanal ya Mas ya. Yang pertama di YouTube. Yang lama-lama itu loh Mas Ridwan, di mana yang lama-lama di Kebun Herbal. Kebun Herbal. Nah, yang baru-baru ini di channel Herban Utama Official. Nah, teman-teman bisa akses tuh untuk kemudian dapat pembelajaran secara kontinu. Ini insya Allah nanti kalau memang ada kemudahan, dikasih kemudahan sama Allah, mudah-mudahan ketika nanti visit atau pas keliling atau pas ada acara event-event kopdar, kita bawakanlah spill 1, 2, 3 nanti insya Allah. Semoga dikasih kemudahan. Amin. Iya, insya Allah. Okay. Ada lagi? Satu lagi ya mungkin ya? Iya, satu lagi Mas teman. Nah, apakah Herbal Indo Utama ada training center untuk melatih karyawan toko herbal kami? Masya Allah. Itu salah satu pertanyaan yang menarik juga nih. Iya, Masya Allah. Mungkin kedepannya Herbal Indo Utama akan ada training center itu. Masya Allah. Nah, seperti yang tadi saya katakan, Masya Allah. Nanti bisa disebut Coach Erik nanti Pak Erik. Iya, Masya Allah. Yes, mudah-mudahan ini masukan yang bagus ya. Masukan yang bagus ini. Nah, nanti kita pertimbangkan, mudah-mudahan nanti kita dikasih kemudahan dan kekuatan untuk bisa sharing knowledge dan mudah-mudahan nanti dengan itu teman-teman punya kompetensi itu, punya lebih ke trigger semangat. Iya, dan sehingga bisa service atau memberikan pelayanan yang bagus ketika nanti ada pasien yang datang atau konsumennya yang datang. Insya Allah mudah-mudahan dikasih kemudahan Mas Ridwan. Customer oriented ya tadi. Ya, customer oriented. Marketing 2.0. Iya, betul ya. Masya Allah, kepuasan pelanggan. Masya Allah. Siap. Insya Allah. Nggak ada yang lain ya? Cukup ya Pak Rika? Iya, cukup insya Allah. Baik, terima kasih buat para penonton. Terima kasih udah hadir dan mengikuti acara live Zoom mingguan hari ini sampai akhir. Saya Ridwan, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di live Zoom selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi